Dalam kajian menyebut generasi inilah yang menghabiskan masa 6 hingga 7 jam seminggu di media sosial. Inilah Gen Y atau generasi milenial. Okay, yang berikut, generasi Z yang anggap sebagai generasi yang akan mendokong masa depan mana-mana negara, terutamanya dalam aspek ekonomi, kerana mereka telah dikenali, ya, sangat terkenal dengan gadget, juga disebut sebagai iGen, ya. Mereka terkenal dengan media sosial, yang mana bila sebut media sosial, mereka lebih fokus kepada how many followers that they have, berapa ramai pengikut yang mereka ada, how many likes that they have, berapa banyak likes yang mereka peroleh dalam posting-posting yang mereka lakukan. Ini mengikut kajian yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Sirajul Fuad Aziz et al. Dan dikabarkan juga 44% Gen Z ini melihat media sosial setiap jam. Sebab itu mereka ni sukakan kepada pujian-pujian yang dilemparkan kepada mereka melalui media sosial yang mereka punyai. Tetapi apa masalah di sini? Kebanyakan mereka dalam kajian mendapati mereka banyak menggunakan bahasa-bahasa yang santai, disebut juga sebagai generasi kaku komunikasi di alam nyata. Mereka adalah keyboard warrior yang cukup hebat dalam alam maya, tetapi bila bersemuka mereka dipisahkan sebagai generasi yang kaku berkomunikasi secara face to face. Makalah yang terakhir bermula 2011 hingga sekarang dinamakan sebagai generasi Alpha, iaitu McRindle menyebut dalam istilahnya generation Alpha 2015 lahir di zaman yang serba-serbinya based on teknologi. Ya, ada juga sarjana menyebut sebagai mereka lahir dengan teknologi. Sebab itu disebut sebagai tidak boleh hidup tanpa smartphone. Ini mungkin, ya, macam anak-anak kita hari ini kita tengok, ya, pelajar-pelajar kita sekolah rendah, sekolah menengah baik, sekolah dasar, sekolah tinggi, mereka tidak boleh hidup tanpa telefon. Ini adalah sebagai gambaran awal yang mana nantinya insya-Allah sahabat-sahabat panel saya akan menjelaskan lagi dengan lebih detail. Okey, dari sudut literature review, banyak yang kita kumpulkan, antaranya pada zaman ini kita berhadapan dengan generasi yang kurangnya komunikasi bersemuka. Kemudian akaun Instagram, ya, lebih banyak melihat kepada how many followers that they have, berapa ramai pengikut, berapa banyak likes yang mereka peroleh, menjadi satu tanda keberadaan mereka dalam alam maya. Kemudian bagaimana hari ini diharapkan peranan keluarga, masyarakat dan negara, ya, terhadap memastikan generasi yang ada pada hari ini bukan sekadar generasi yang bijak IT, yang bijak dari segi sudut sosial, malah harus juga mempunyai kebijakan dan kesegaran dari sudut komunikasi secara face to face. Itu juga dengan kemunculan media baharu telah mengubah arti komunikasi interpersonal antara manusia. Berikut yang terakhir saya ringkaskan bagaimana yang disebut oleh Nasrin Husna 2018 bahawa generasi net atau generasi internet membawa pelbagai fenomena yang baru. Ini telah dibukai dalam pelbagai kajian-kajian yang terdahulu. Baik, realiti yang ada pada hari ini. Bagaimana keadaan kita hari ini? Persoalan yang paling utama bagi saya sebagai pengkaji dunia komunikasi ialah melihat adakah mesej yang dibawa oleh komunikasi pada hari ini, oleh virtual ini, oleh komunikasi tanpa wayar ini mampu menggantikan komunikasi face to face. Ini persoalan yang besar. Contoh yang lain, bagaimana pada hari ini kewujudan ODL, online distance learning. Kalau kami di Malaysia dengan asbab berlakunya pandemik COVID-19 ini yang masih bersambung hingga ke saat ini, hingga ke masa ini, adanya bekerja dari rumah, adanya pembelajaran dari rumah dan sebagainya, adakah wujudnya perasaan ketika berkomunikasi secara atas talian antara rakan sekerja, antara superior dengan yang di bawah dan sebagainya? Ini realiti yang kita lihat pada hari ini. Begitu juga dengan masalah laras bahasa yang digunakan. Kadang-kadang bahasa yang digunakan cukup ringkas tetapi mengundang pelbagai isu dan persoalan. Dan adakah ini akan juga dikaitkan dengan pasca ataupun postmodernism yang melanda masyarakat dunia pada hari ini? Kemudian saya timbulkan juga tentang isu dekat tapi jauh. Maksudnya begini,
dekat tapi jauh, kita duduk satu meja makan tetapi masing-masing dengan gadget di tangan, masing-masing menghubungi rakan-rakan yang ada di luar sana yang tidak mereka bersaling bercakap antara rakan yang ada di depan ataupun di sebelah yang berhampiran dengan mereka. Ini isu dekat tapi jauh. Bagaimana di meja makan sepatutnya kalau keluarga akan masa itu untuk berkomunikasi, tapi hari ini dalam kajian-kajian yang kita telah telusuri mendapati menjadi isu yang cukup signifikan. Dan akhir sekali, ya, realiti yang berlaku pada hari ini akibat perubahan, ya, perubahan kemajuan masyarakat, kemudahan yang ada dalam website, kemudahan yang ada dalam IT, ICT dan sebagainya itu, bagaimana keakraban hubungan kemanusiaan. Sebab dalam kajian Islam yang melihat manusia itu adalah manusia yang bermuafakat, bersekali, bersatu family. Tapi hari ini menjadi satu persoalan besar apabila kerenggangan berlaku bersama ahli keluarga, rakan sejawat, pentadbir, pengurus dan bagaimana peranan-peranan pemimpin pendakwah dan sebagainya. Justru saya ingin menutup perbincangan ringkas saya ini pada hari ini iaitu dengan melihat bagaimana harapan sepatut yang kita tanamkan kepada seluruh masyarakat dunia pada ini. Yang pertama, saya mencadangkan komunikasi yang berbasis nilai. Kembalikan semula komunikasi manusia ini, walaupun komunikasi itu tanpa bersemuka, diteraskan kepada nilai sidik, amanah, fatanah dan tabligh. Kerana dengan sidik, amanah, fatanah dan tabligh ini, insya-Allah fungsi utama komunikasi itu akan berjalan seperti yang sepatut dan sewajarnya. Yang kedua, lahirkan bentuk komunikasi yang sejahtera, yang saya istilahkan sebagai komunikasi insan. Kerana sebagai insan kita punya jasmani, emosi, rohani dan juga intelektual. Keempat-empat item ini tidak boleh dikesampingkan, harus berjalan serentak dan akan melahirkan bentuk komunikasi insani yang akan mensejahterakan kandungan manusia itu sendiri. Manusianya sebagai komunikator sejahtera, mesejnya sejahtera, insya-Allah kesan yang disampaikan juga adalah sejahtera. Ini sebagai konsep yang perlu kita tekankan. Mahu melahirkan komunikasi Qurani yang telah dinukilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan jelas dalam Al-Quran tentang bagaimana peranan komunikasi secara hikmah, mau'izatul hasanah, mujadalah billati hiya ahsan. Ini semua konsep-konsep yang telah dirungkai dengan jelas oleh Allah SWT dalam Al-Quran yang perlu kita sebarluaskan di muka bumi ini, insya-Allah. Dan sebelum yang terakhir, peranan keluarga harus dikedepankan. Peranan pendidik, sama ada di sekolah dasar, sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah peringkat atas maupun masyarakat, pemerintah dan pendakwah. Dan ini insya-Allah saya yakin sahabat-sahabat saya lain nanti akan menjelaskan lagi tentang sebagai contoh peranan pendakwah di era media baru ini. Dan akhir sekali, harapan yang besar yang kita sebagai pengkaji dalam bidang dunia komunikasi ini ialah kita mahu lahirkan semula atau kembalikan semula fitrah komunikasi, iaitu yang disebut sebagai fitrah manusia dalam berhubung sesama kita. Sebab kita hidup adalah bersaudara. Komunikasi yang kita wujudkan itu semestinya komunikasi yang membina dan mensejahterakan manusia. Tetapi kita berhadapan dengan realiti pada hari ini, fitnah dan sebagainya berluasa, berterbangan dalam media. Perkara ini akan berakhir. Sebagai kesimpulan, kita harus akui bahawa generasi-generasi yang disebutkan tadi itu adalah generasi yang akan mengganti kepimpinan pada masa ini. Justru perlu ada kedamaian dalam komunikasi. Yang kedua, kena semaikan kemahuan belajar berkomunikasi, kerana tidak fokus dalam berkomunikasi mengakibatkan gagal dalam berkomunikasi. Lebih-lebih lagi pada hari ini, generasi yang tunduk, saya istilahkan generasi tunduk, bukan mereka itu tawaduk, tetapi tunduk kerana sentiasa melihat telefon yang ada di tangan. Tidak boleh hidup tanpa ada telefon. Dan akhir sekali, kita mahu dan berdoa serta berharap dan berusaha agar ada jiwa semasa kita berkomunikasi, supaya perubahan komunikasi yang berlaku pada hari ini, lanskap yang berbeza pada hari ini, kita tandakan dengan kejiwaan yang segar dan bugar ketika kita berkomunikasi. Barulah nantinya insya-Allah tentang peranan atau fungsi komunikasi yang sebenar, seperti memberitahu,
mendidik, membujuk, menghibur dan sebagainya itu boleh dilaksanakan dengan arti kata yang sebenar. Dan insya-Allah kita mendoakan ya agar suasana pada zaman hari ini ya akan ditandakan seterusnya dengan pelbagai perkara-perkara yang baik lagi, insya-Allah. Jadi sekadar ini yang saya boleh sampaikan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan semula kepada moderator Ustaz Taufik. Tafadhal mashkur. Baik, terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Profesor Madya Dr. S. Salahuddin Siono atas ucapan tamu yang disampaikan sebentar tadi. Saya kira ada benarnya generasi kini lebih cenderung kepada teknologi berbanding komunikasi secara face to face, secara berhadapan. Kita khawatir akan muncullah kekeluargaan, keluarga-keluarga yang mana ibunya nak mengajak anaknya untuk menjamu selera sehingga terpaksa menggunakan media, terpaksa telefon, walhal anaknya hanya berada di tingkat atas rumah sahaja. Wallahu a'lam. Yang mana justru itu semua generasi lapisan masyarakat perlu memainkan peranan yang sangat penting, baik daripada institusi keluarga, institusi pendidikan maupun masyarakat itu sendiri untuk melahirkan komunikasi yang bernilai, komunikasi yang sejahtera dan kembali kepada fitrah insani. Baik, hadirin dan hadirat sekalian, sekiranya terdapat soalan yang ingin dikemukakan, anda boleh menulis di ruangan chat yang disediakan. Nyatakan nama anda, soalan ditujukan kepada siapa dan nyatakan soalan anda dengan ringkas dan padat. Soalan akan dibincangkan selepas tamat daripada sesi pembentangan. Dari Melaka ke Negeri Seberang, teringat desa indah nan permai. Mari kita teruskan sidang, mari dengarkan rakan di Dumai. Seterusnya, majlis akan menjemput yang berbahagia Dr. Muhammad Rizal Akbar untuk membentangkan pentas kerja beliau. Sebelum itu, sedikit pengenalan diri buat hadirin tentang Dr. Rizal Akbar. Beliau memperoleh Master of Philosophy Development Science dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Seterusnya, Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Islam dari Universitas Trisakti Jakarta. Merupakan dosen di Institut Agama Islam Tafakufiddin Dumai dan ketua yayasan di sana. Beliau turut menyumbang bakti sosial sebagai Sekretaris Jeneral Perhimpunan Ilmuwan Pesisir Selat Melaka, pengurus Departemen Masyarakat Ekonomi Syariah Riau dan merupakan anggota Forum CSR Kota Dumai. Antara karya penulisan beliau adalah Pembangunan Ekonomi dalam Konteks Epistemologi Tauhidi String Relation, buku Ekonomi Kebahagiaan, Studi Pembangunan dan Pengamalan Agama Islam, Hak-hak masyarakat dan layanan publik. Diharapkan Dr. Rizal telah bersedia di talian. Ya, Dr. Rizal? Siap, Assalamualaikum. Baik, Dr. Rizal sekarang masih dalam generasi baby boomers ataupun generasi X, Dr. Rizal? Masih dalam generasi X lah. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk yang pertama kalinya saya tentunya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Prof. Salahuddin Suyurno yang sudi mengundang saya dalam forum ini, kepada moderator Ustaz Taufik dan kepada seluruh pembicara-pembicara yang lainnya. Ada Pak Dr. Jarir dari Mengkalis, sahabat kita. Ada Pak Muhammad Wazir Muslat dari Unisel dan salam kenal dari kami di Kota Dumai. Saya memang agak gagu jadi dalam pembicaraan ini, karena memang dalam konteks komunikasi masih mungkin pengetahuannya sangat dasar sekali lah tapi untuk berkongsi pengetahuan, karena kita juga bicara pada persoalan-persoalan yang bersifat umum terutama dalam revolusi industri 4.0, ini akan menjadi menarik untuk kita bersama dari berbagai perspektif. Nah, terutama ketika saya sebagai ilmuwan ekonomi Islam yang lebih cenderung
dalam bidang pembangunan, ya, development. Ketika berbicara mengenai komunikasi instan dalam konteks revolusi industri 4.0, saya jadi teringat ya ketika masa membuat master di Universitas Kebangsaan Malaysia, ya, pada waktu itu bersama Profesor Samsul, ya, Samsul Bahri, dan saya disidangkan pada waktu itu dalam mata kuliah sosiologi, ya, pengantar sains sosial, ya. Nah, di mana pada masa degree saya mengambil matematik, ya, sehingga agak aneh pada waktu itu kenapa harus membahas tentang revolusi industri, ya. Yang saya tahu pada waktu itu revolusi industri tentu berkaitan dengan teknologi, ya, wujudnya mesin uang. Tapi setelah saya mengikuti penjelasan Profesor Samsul pada waktu itu, Samsul Amri, wah, itu luar biasa. Baru kita sadar bahwa ternyata teknologi, ya, hadirnya teknologi itu melahirkan pergeseran-pergeseran sosial, ya. Nah, inilah yang agaknya yang menjadi satu yang menarik di saat ini, ya, di mana di saat kita berhadapan dengan isu tentang revolusi industri 4.0, ya, kita juga berhadapan dengan sebuah fenomena lain, ya, yang kita pikir waktunya singkat, yaitu COVID-19, ya. Maka pada hari ini saya coba untuk berkongsi dengan kita semua bagaimana kita melihat pergeseran komunikasi tadi, selain sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Salahuddin tadi, ya. Ya, artinya ada pengelompokan generasi, ya, dalam berkomunikasi, dan ini juga memang linier dengan mungkin apa yang menjadi pembentangan saya pada hari ini adalah dengan tajuk mohon di share, ya, Pak, dengan tajuk tentang pembangunan komunikasi instan, ya, pembangunan komunikasi instan di era revolusi industri 4.0. Nah, saya ingin memulai pemahaman kita bersama tentang apa itu perubahan-perubahan revolusi industri dan bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi, ya, sehingga menjadi sesuatu yang dibahas sangat penting. Nah, pertama kita melihat bahwa industri atau revolusi industri 1.0, ya, di mana pada waktu itu apa yang menjadi penanda atas perubahan itu adalah ketika titik awal munculnya mesin uang, ya. Ketika munculnya mesin uap sebagai energi, dan pada waktu itu orang baru mulai memiliki teknologi tenun dan sebagainya, maka muncullah pada waktu itu teori-teori sosial yang berkaitan dengan bagaimana pembagian kerja misalnya, ya. Jadi artinya ketika industri berubah, industri berkembang, itu juga berhubungan dengan bagaimana struktur sosial di tengah masyarakat. Nah, ketika struktur sosial yang hadir pada waktu itu juga melahirkan komunikasi yang berbeda, paling tidak, ya. Paling tidak pada waktu itu sudah muncul adanya kelompok pekerja atau yang kita sebut dengan buruh, dan ada yang kita sebut dengan pemilik modal. Ya, ini yang pada masa-masa awal misalnya Karl Marx menulis tentang konflik, ya, bagaimana misalnya Emile Durkheim pada waktu itu berbicara tentang anomi dan sebagainya, ya. Dan ini semua adalah kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang lahir dari wujudnya revolusi industri 1.0, ya. Ketika munculnya industri, lahirnya pemilik modal, dan terjadinya gap di antara pekerja dengan para majikan. Nah, teknologi berkembang, akhirnya listrik atau elektrik menjadi energi, ya, yang teknologi yang berkembang di saat itu. Maka pada saat yang sedemikian rupa itu lahirlah produksi massal misalnya.
Di saat produksi massal ini muncul, maka pergeseran dalam struktur sosial. Tentu juga akhirnya muncul perbedaan-perbedaan dalam konteks berkomunikasi di sana. Ya. Nah, setelah itu muncul lagi komputer. Ya. Komputer sebagai teknologi yang berkembang pada industri 3.0. Nah, di saat itu, ketika industri pada 3.0 ini, ya, otomasi. Jadi artinya ketakutan manusia pada waktu itu adalah ketika para robot menggantikan begitu banyak pekerjaan manusia. Nah, ini sudah mulai ketika munculnya teknologi komputer, maka lahirlah apa yang disebut dengan otomasi. Nah, tentu juga pada masa revolusi industri 3.0 sesungguhnya kita sudah mulai agak galau, karena pada waktu itu kita tidak lagi bisa bicara pada satu bahasa saja, ya, dari konteks bahasa verbal saja, tapi sudah masuk kepada bahasa nonverbal. Ya, bahasa nonverbal artinya bahasa di mana kita bicara saat itu berkembang bahasa matematik dan bahasa ya coding, ya. Jadi sini sudah mulai ada paling tidak generasi ditawarkan seperti mana yang disebutkan oleh Prof. Salahuddin tadi, ya. Kita sudah tidak lagi cukup hanya menguasai bahasa verbal, tapi generasi sudah seharusnya masuk kepada ranah yang lebih laju lagi, ya, ke arah bahasa non-verbal, yaitu bahasa matematik atau bahasa simbol dan bahasa coding. Ya, ini menjadi sesuatu yang sudah mulai berkembang di revolusi industri 3.0. Nah, begitu juga ketika revolusi industri 4.0, ya, ini semakin meningkat, ya, menjadi meningkat lagi dengan munculnya apa yang disebut dengan kecerdasan buatan, ya. Kecerdasan buatan ini, ya, sebagian besar para ilmuwan, ya, mengkhawatirkan bahwa ini akan menjadi sesuatu yang akan menyebabkan kerusakan kerusakan di masa depan, ya. Banyak para sarjana memperhitungkan, ya, bahwa kecerdasan buatan ini akan berkembang pesat di tahun-tahun 2030 dan 2040 ke atas, ya. Dan ini menjadi satu tantangan untuk para generasi yang akan datang, karena munculnya kecerdasan buatan di saat bukan hanya para robot-robot itu bukan hanya lagi menggantikan manusia dalam bekerja, tapi banyak, ya, eksistensi manusia juga mungkin akan tergantikan oleh para robot itu. Itu dikhawatirkan, ya, dalam beberapa penelitian kita temukan seperti itu. Nah, dalam proses itu, ya, maka saya coba untuk melihat bahwa paling tidak coba presentasi berikutnya, admin, ya. Paling tidak, ya, kita melihat ada beberapa sisi yang penting. Yang pertama adalah ketika kita melihat pembangunan adalah sebagai sebuah transformasi pengetahuan dan teknologi, dan pengetahuan dan teknologi lah yang memberikan tumpuan sehingga pembangunan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, yang selanjutnya bahwa apapun transformasi itu, ya, sesungguhnya pembangunan harus memartabatkan umat manusia. Barangkali ini yang didefinisikan oleh Prof. Salahuddin tadi sebagai pembangunan insan, ya. Jadi pembangunan insan bukan malah menyebabkan manusia tergantikan oleh peran-peran teknologi, tapi seharusnya pembangunan harus lebih memartabatkan manusia sebagai makhluk yang sangat sempurna, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa kita tidak bisa memungkiri bahwa pembangunan itu tetap memiliki tahapan dan proses. Jadi ada proses-proses yang dilalui, dan dalam proses-proses itulah terjadi perubahan-perubahan tersebut. Jadi artinya tidak ada yang fake, tidak ada komunikasi yang fake, ya. Jadi ketika misalnya generasi awal tadi, ya, seperti didefinisikan oleh
Profesor Salahuddin tadi ya memberikan bekalan informasi kepada generasi X misalnya ya dengan tunjuk ajarnya, itu kadang-kadang sudah tidak laku lagi di zaman mereka, karena itulah perubahan yang sesungguhnya ya, seperti kata-kata Sa'adi yang mengatakan bahwa anakmu bukan milikmu, dia adalah milik sang hidup. Engkau boleh memberikan atau membangunkan rumah untuk raganya, tapi bukan untuk jiwanya. Nah, proses pembangunan itu pasti akan terus berjalan, ya, terus berjalan dan terus laju. Jadi dia seperti anak panah yang meninggalkan busurnya. Nah, ini yang barangkali ya kadang-kadang dulu ya seperti di kampung-kampung generasi tua kan tidak sadar dengan ini, sehingga komunikasi yang dibangun kepada mereka tetap dengan komunikasi yang bersifat konvensional, komunikasi yang bersifat yang tidak lagi sesuai dengan bagaimana keinginan mereka ya. Ini menjadi menarik ya ketika masa-masa kecil kita ya, masa kecil kita itu sederhana. Pesan-pesan agama cukup kita dapat dengan mendengarkan peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan sebagainya. Hari ini tidak berlaku untuk generasi sekarang ya. Pesan-pesan agama lebih banyak didengarkan melalui YouTube, kalaupun mereka mau mengakses YouTube untuk mendengar ceramah Somad misalnya di Hidayat atau mendengar Gus Baha dan sebagainya dan para ulama-ulama lain ya. Ini proses ketiga dalam pembangunan, bahwa pembangunan akan terus berjalan, dia akan berproses. Nah, dari pembangunan inilah sebenarnya transformasi teknologi sampailah kepada teknologi kita pada hari ini, yaitu revolusi industri 4.0. Ini tanpa bisa kita pungkiri adalah sebuah proses pembangunan yang dari apa yang menjadi dinamika pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Nah, maka lahirlah hari ini revolusi industri 4.0, dan juga menurut teorinya Ibnu Khaldun ya, saya juga pernah terbaca teorinya Ibnu Khaldun tentang pembangunan, bahwa salah satu efek negatif dari hadirnya pembangunan itu yaitu hadirnya wabah. Nah, saya juga tidak tahu alasannya kenapa sampai ada kesimpulan seperti itu, tapi kehadiran COVID-19 hari ini ya paling tidak mengingatkan saya dengan sebuah pembacaan Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwa penyakit atau wabah juga terbawa dari sebuah proses pembangunan yang besar ya. Maka kesimpangan Ibnu Khaldun misalnya di dalam teori Al-Muqaddimah itu yang disusun lagi oleh Umar Syafra misalnya ya, dia melihat ada 5 aspek yang menyebabkan pembangunan bisa berjalan ya. Itu juga salah satu efeknya adalah wabah. Maka saya membuat panah dari pembangunan itu menjadi COVID. Nah, saat ini ya, kita berhadapan dengan persoalan yang sangat mendasar dari sisi komunikasi ya. Kenapa? Pada satu sisi sudah terhidang dengan begitu baik ya, bahwa saya ketika melihat revolusi industri 4.0, kita bicara tentang cara berproduksi ya. Yang kedua adalah teknologi komunikasi. Jadi hadirnya teknologi komunikasi yang begitu luar biasa hari ini ya, tidak seperti generasi X ya. Generasi X ini saya pikir kita ini paling pintar bikin surat cinta lah ya. Karena pada masa itu belum ada SMS, belum ada WhatsApp atau Instagram, sehingga orang-orang generasi yang hari ini usianya 40-50 tahun itu atau di bawahnya, itu orang-orang yang juga memiliki narasi atau literasi sastra ya, paling tidak pintar membuat surat cinta dan sebagainya ya. Tapi untuk generasi sekarang ya, generasi milenial, ini memang jadi masalah karena mereka tidak pernah mengungkapkan itu dengan surat. Nah, ini masalahnya ya. Nah ini disebabkan oleh hadirnya teknologi komunikasi yang begitu besar, yang didukung oleh jaringan ya, yang didukung oleh internet dan jaringan ya, sehingga internet untuk segala hal. Nah, ini yang menjadi slogan revolusi industri 4.0, sehingga bukan hanya dalam konteks komunikasi, juga merambah kepada komunikasi bisnis, juga merambah pada sisi yang paling sangat sensitif hari ini adalah ketika
hadirnya cryptocurrency misalnya sebagai alat bayar yang menjadi marak gitu ya. Cukup saja dengan kicauan Elon Musk misalnya pada suatu ketika yang lalu sudah menyebabkan keuntungan 2-5 triliun. Ini kan menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Kalau dulu kan orang harus bekerja itu pergi ke kebun, bawa cangkul dan sebagainya. Hari ini cukup berkicau saja, itu sudah melahirkan efek ekonomi yang luar biasa. Cukup hanya dengan menggeser botol Coca-Cola saja itu menyebabkan kerugian yang begitu besar. Nah, ini semua adalah komunikasi-komunikasi simbol yang dulu tak pernah ada dan tak masuk dalam pikiran generasi-generasi pada masa yang lalu, dan ini terhadir pada saat ini ya. Nah, di era revolusi industri 4.0 juga hadir kecerdasan buatan yang juga mempengaruhi komunikasi di masa akan datang. Di saat yang sama hadir COVID-19. Nah, ini menyebabkan ya seperti proses akselerasi. Jadi proses percepatan yang dulunya mungkin teknologi komunikasi, saya membaca beberapa artikel yang membuat kajian di COVID-19 ini komunikasi via via audio saja sudah cukup. Jadi Zoom meeting seperti sekarang ini, atau kita pakai Webex, atau kita pakai via Google Meet dan sebagainya, ini sudah harus menunjukkan ekspresi. Jadi tidak merasa puas ketika kita tidak menghadirkan video ke dalamnya. Nah, ini juga adalah gejala-gejala yang lahir disebabkan oleh COVID-19. Kita merasa COVID ini sebentar ya. Saya juga rindu sekali nih untuk pergi ke Melaka. Sudah lama sekali, sudah hampir 2 tahun tidak berkunjung ke kampungnya Pak Profesor ya. Nah, insya Allah kita doakan semoga COVID cepat berlalu. Nah, adanya social distancing dan komunikasi virtual ini memberikan dukungan akhirnya kita melihat bagaimana dengan komunikasi insan yang seperti mana yang dikatakan tadi. Apakah kita sudah terjebak dengan menggunakan bahasa simbol saja? Apakah kita sudah terjebak dengan komunikasi coding yang satu arah, yang kaku, yang tidak yang tidak manusiawi dan sebagainya? Nah, ini menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan bersama, karena agak susah membawa etika moral di dalam pesan-pesan yang disampaikan dalam konteks virtual ya. Dan begitu juga dalam konteks manfaat dan berkelanjutan. Artinya manfaat dan berkelanjutan dari sisi bagaimana kita mempertahankan bahwa sesungguhnya pembangunan adalah memberikan transformasi ke arah kehidupan manusia yang lebih baik. Di dalam bahasa agama disebut dengan hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, atau dalam konteks yang lain bahwa pembangunan tidak lain adalah untuk mencapai well-being, dan well-being itu dalam bahasa agama adalah al-falah. Nah, barangkali ini yang dapat saya sampaikan dalam konteks ini. Mohon maaf karena memang ini adalah kali pertama saya melihat perspektif pembangunan dalam konteks komunikasi. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kosong. Namun yang jadi masalah adalah perkara-perkara ini. Disebabkan itulah di negara Jepun mereka telah memperkenalkan Sci-Fi masyarakat 50 supaya masyarakat lebih terkehadapan berbanding dengan teknologi. Baik, melanjutkan yang mana majlis dengan penuh sukacita melanjutkan penerangan daripada Ustaz Muhammad Wazir Muslan. Beliau merupakan pensyarah di Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial Universiti Selangor, melanjutkan pelajaran di Fakulti Syariah Universiti Malaya. Seterusnya beliau meneruskan ijazah sarjana di Fakulti Undang-Undang UiTM dalam Undang-Undang Kekeluargaan Islam. Selain merupakan ahli Persatuan Sains Sosial Malaysia, beliau juga banyak menjalankan kajian, antaranya rangka kerja pembangunan keluarga sakinah berbantuan
teknologi ICT untuk pembangunan komuniti Selangor Celik Syariah, awareness and appreciation of sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam among Muslim adolescents, dan antara penulisan-penulisan beliau termasuklah sistem pendidikan sekular dalam pertumbuhan dan perkembangan pendidikan masa kini, professionalism dalam komunikasi politik, wasiat and its position in Islam, dan lain-lain lagi. Diharapkan Ustaz Wazir telah berada di talian dan telah sedia Ustaz Baik, saya serahkan majlis kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, yang saya hormat moderator program Pembina Antarabangsa Pembangunan Komunikasi Insan dalam mendapati era Revolusi Industri 4.0, Ustaz Muhammad Taufik bin Syarif. Pengucap pertama kita pagi ini, Profesor Madya Dr. S. Salahuddin Suyorno, panel pembentang Dr. Mak Rizal Akbar, Dr. Jaril daripada Bengkalis, Dr. Muhammad Rizal daripada Rumai. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, saya menyambung pembentangan rakan-rakan panel pada pagi ini. Cumanya saya fokuskan kepada satu kajian kecil kumpulan kami berkaitan dengan pendekatan dakwah berkesan dalam kalangan generasi muda IPT semasa era COVID-19 ini, kan? Saya fokus begitu pembentangan ini, di mana kita ditengahkan tadi oleh pengucap pertama dan Dr. Rizal berkaitan dengan generasi muda hari ini, dan kita kata kaitannya dengan perkembangan revolusi industri pada hari ini. Dan hari ini dalam kita menepani revolusi industri 4.0, dalam yang sama kita dilanda oleh COVID-19 yang memberi kesan kepada semua aktiviti, termasuk dalam komunikasi berdakwah. Dalam komunikasi, salah satu daripada komunikasi itulah dengan dakwah. Maka hari ini perlunya penyesuaian persekitaran dalam kaedah dakwah supaya keberkesanan dan kelangsungan dakwah itu dapat mencapai sasarannya, khususnya kepada generasi muda. Dan dalam konteks ini, generasi yang terlihat ialah generasi yang bakal menjadi pemimpin, generasi muda khususnya di IPT ataupun di pusat pengajian tinggi, sama ada di pusat pengajian tinggi awam ataupun pusat pengajian tinggi swasta ni. Dan hari ini saya sebutkan tadi, COVID itu memberi kesan kepada pelbagai aspek, kita kata kehidupan manusia seantero dunia ni, kan? Ekonominya, pendidikannya, teknologinya, politiknya, undang-undangnya, sosialnya, kesehatannya, agama dia, dan pelbagai lagi. Dan ini memberi juga impak kepada kita kata aspek-aspek yang berkaitan dengan generasi muda. Dan dalam konteks dakwah ini, kita melihat perlunya satu pendekatan bagaimana kita nak
bagaimana kita nak mendekati generasi muda ni dalam konteks dakwah ni. Di mana objektif kajian ini kita melihat pelajar-pelajar atau generasi muda terhadap dakwah di Malaysia, dan yang kedua adalah menganalisa pendekatan dakwah yang berkesan semasa era COVID ini. Dalam konteks pendekatan dakwah ini, kita lihat dakwah adalah satu usaha murni menyebarkan ajaran Islam kepada kumpulan sasaran berpandukan ajaran dakwah Rasulullah SAW. Firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat ke-125 bermaksud, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan berbincanglah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang lebih sesat daripada jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk dia. Dalam bahasa Arab dakwah disebut sebagai menyeru. Itu menurut kamus Dewan ni, kamus bahasa Arab Jah Al-Wasit, ialah menyeru. Manakala menurut Jalal, dakwah merupakan ajakan seruan terhadap penghayatan agama Islam yang lebih sistematik sesuai dengan saranan Al-Quran dan seruan Nabi kepada umatnya. Manakala dalam kamus Dewan mendefinisikan dakwah sebagai kegiatan menyeru dan meyakinkan orang lain supaya menerima sesuatu kepercayaan. Dalam konteks saya bincangkan adalah kita kata kepada Islam lah. Dalam literature review, kita dapati banyak tulisan-tulisan yang berkaitan dengan dakwah ni, dan dalam konteks pandemik COVID-19 saat tahun 2020 hingga tahun 2021 tahun ni, kita dapati banyak tulisan-tulisan yang mengulas berkaitan dengan kita kata pendekatan dakwah ni. Dalam metodologi kajian ni, kita membuat kajian tinjauan di mana pada awalnya kita telah mengumpulkan kita kata literature review, penulisan-penulisan kajian yang lepas berkaitan dengan pendekatan dakwah yang besar khususnya kepada generasi muda dalam era pandemik ini. Buat satu mereka bentuk soal lidik, dan soal lidik itu kita telah membuat pilot test, dan kemudian menggunakan Google Form itu, kemudian hasilnya kita analisa menggunakan data SPSS. Data itu dianalisa menggunakan SPSS. Dan akhirnya di ujung itu kita melihat apakah pandangan generasi muda ini berkaitan dengan dakwah yang berkesan hari ini semasa COVID-19. Sampel yang kita ambil daripada dua universiti, iaitu daripada Universiti Selangor dan Universiti Islam Antarabangsa, universiti yang ada di Lembah Kelang dia lah. Lembah Kelang ni, dan ini hasil dapatan kajian kita, walaupun kita target dari segi populasi ni, tapi setakat ni yang telah ini setakat dapatan yang kita perolehi daripada serakan lakukan, ini profil responden dia daripada yang telah jawab soal sedik kita. Okey. Daripada soal sedik itu, kita telah bertanyakan tiga aspek utamalah yang besar. Satu, tahap kefahaman mereka terhadap dakwah di Malaysia, dan pendekatan dakwah berkesan semasa COVID-19, dan yang ketiga kaitan antara kefahaman mereka dan pendekatan dakwah itu dengan cadangan metod dakwah yang terkini yang sesuai semasa pandemik ini kepada generasi muda. Okey. Daripada dapatan yang kita peroleh itu, maka kefahaman generasi muda terhadap dakwah Malaysia ni kita ukur kita ada 11 soalan
soalan daripada kita bertanya setiap orang Islam adalah pendakwah, sampailah kita bertanya berkaitan aktiviti dakwah yang dilakukan oleh pendakwah menjadi faktor Islam berkembang dan subur di Malaysia. Kita ada 11 soalan dan daripada situ kita analisa melalui SBS ni dan kita dapati responden di situ menyatakan Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam mendakwah, mencatat nilai min yang paling tinggi iaitu 4.58. Manakala item dakwah sentak dakwah sentak ni sebagai dakwah kita kata moden hari ini yang digunakan untuk generasi muda. Tadi dalam ucapan pertama tu mungkin kita generasi muda ni mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan mereka, dan hari ini dalam konteks dakwah ada sebahagian pendakwah dalam bentuk tulisan dan dalam bentuk ucapan mereka menggunakan kita kata dakwah sentak, dan kita ada sebahagian maknanya tidak setujulah. Min keseluruhan kefahaman generasi muda terhadap dakwah di Malaysia pada tahap tinggi iaitu 4.28. Manakala pandangan generasi muda terhadap dakwah berkesan semasa COVID-19 ni, jadual ini menunjukkan min bagi setiap item untuk menilai pandangan generasi muda terhadap dakwah berkesan semasa COVID-19 dari yang terendah sehingga yang tertinggi. Dan dalam item ni dakwah boleh dipelbagai dengan pelbagai teknik dan medium terkini ketika pandemik. Min yang paling tinggi iaitu 4.48. Manakala item komunikasi dakwah secara berdepan lebih berkesan ketika pandemik, mencatat nilai min yang paling rendah. Ini mempengaruhi juga terhadap SOP yang ada itu terhadap jawapan oleh responden. Maka min keseluruhan pandangan mengenai generasi muda terhadap dakwah berkesan semasa COVID-19 pada tahap tinggi iaitu 4. Maka cadangan teknik dakwah dia ada korelasi di situ. Antara cadangan-cadangan yang kita kemukakan ataupun dibukukan oleh generasi muda itu ialah antara adalah pendekatan tarbiyah ruhiyah dalam keluarga dan rumah tangga adalah pendekatan dakwah yang terbaik. Dan juga yang kedua, kuasa dan politik boleh digunakan sebagai kaedah untuk menggerakkan dakwah. Manakala yang ketiga, pengupayaan ekonomi dan kewangan dengan membantu fakir miskin dan golongan yang lemah adalah teknik dakwah. Dan mungkar Assalamualaikum Ustaz Wazir. Influencer ni kan. Ini yang kedua keberkesan dakwah bil lisan melalui media massa. Okey, maka didapati di kalangan penerimaan dakwah Islam di kalangan pelajar sangat baik, meskipun situasi penyampaian yang terhad akan memberikan galakan dan inisiatif secara baru kepada pelajar untuk bagi aktif dalam aktiviti dakwah yang tersebar luas pada setiap lapisan masyarakat. Dalam konteks yang sama, peranan media sosial dalam mendidik masyarakat umat ini menurut Amri facilitator yang terbaik harus dikreditkan kepada teknologi, bahkan seiring dengan maklumat yang mudah dimiliki di ujung jari sehingga didapati kesahihannya lah. Okey, yang ini rujukan yang kita rujuk untuk membuat ringkas pembentangan saya berkaitan dengan kajian yang kita lakukan terhadap generasi muda
pandangan mereka terhadap pendekatan dakwah berkesan semasa COVID-19 ini. Saya perlahankan semula kepada pengurusi majlis. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas pembentangan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, kami bagi pihak majlis memohon maaf sekiranya terdapat sedikit gangguan teknikal sebentar tadi. Yang mana antara intipati yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz sangat signifikan dalam generasi kini. Yang mana generasi kini seperti mana yang telah dibentangkan oleh Profesor Madya Dr. S. Salahuddin Siono tadi, yang mana generasi kini amat mementingkan penggunaan teknologi, gadget dan sebagainya. Sangat mementingkan berapa ramai jumlah pengikut-pengikut mereka di Instagram, di Twitter, di Facebook dan sebagainya. Namun adakah mereka menyampaikan mesej-mesej dakwah ataupun komunikasi dakwah itu menepati apa yang diharapkan dalam dakwah itu sendiri? Baik, majlis diteruskan lagi dengan pembentangan yang keempat yang akan disampaikan oleh Dr. Jarir dari Stein Bengkalis Indonesia. Beliau merupakan dosen ataupun pensyarah manajemen dakwah di Stein Bengkalis, menyelesaikan program doktor di UIN Suska Riau pada tahun 2018, pernah meraih anugerah Raja Ali Kelana, penghargaan PWI Riau 2009, bertanggungjawab dalam beberapa penglibatan sosial, antaranya Ketua Litbang Ikatan Masjid Indonesia Korwil Riau sejak 2009 hingga kini. Antara penulisan-penulisan beliau adalah nilai-nilai pendidikan agama di media massa yang diterbitkan oleh Akademia Stein Bengkalis, dakwah bilhal dalam kajian sejarah, kemakmuran di Nusantara, solusi konflik agama di media massa yang diterbitkan oleh Jurnal Toleransi UIN Suska Riau. Bukan rumput sebarang rumput, rumput penghias tepi halaman. Bukan jemput sebarang jemput. Jemputlah Tuan menyampaikan ucapan. Yang berbahagia Prof, yang bahagia Doktor telah sedia di talian ya Doktor? InsyaAllah. Baik, saya serahkan majlis kepada Doktor. Silakan Doktor. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat dari sisi strategi dakwah. Alhamdulillah kita bisa bertemu melalui acara ini. Dengar, Cek? Baik, jelas. Jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salah saya serahkan ke moderator satu topik, mungkin bisa tampilkan ya ini tentang strategi dakwah di era disrupsi, di era terjadi kekacauan komunikasi. Disrupsi ini diartikan adalah tabrakan-tabrakan. Kalau dulu surat itu diantar melalui pos, tukang pos kalau bahasa Indonesia, di WA, melalui Facebook, melalui Twitter, media sosial lainnya, serba praktis. Maka ribuan tukang pos, ribuan pekerja hilang pekerjaannya. Nah, ini disebabkan dari disrupsi tadi. Itu revolusi industri, industri revolution 4.0. Jadi industri 4.0 ini bahasa Indonesia dampaknya luar biasa. Menghilangkan usaha-usaha yang sudah mapan, apa yang mapan banyak udah pada bertumbangan. Menyebabkan pekerjaan hilang, memunculkan usaha-usaha baru. Kemudian beberapa keperluan makanan dan keperluan manusia dengan mudah untuk
didapatkan. Jarak tidak lagi menjadi penyebab untuk tidak bekerja. Misalnya seminar kita sekarang ini jarak jauh, alhamdulillah kita bisa bertemu, bisa melaksanakan seminar, jumpa dengan Profesor Salahuddin sebagai ahli komunikasi, Bapak Dr. Rizal Akbar, orang politisi, filosofis, dan akademisi, Tuan Topik, moderator, Tuan Wazir, yang banyak menulis tentang kajian dakwah dalam perspektif generasi muda. Halaman berikutnya, Tuan Topik. Di halaman bawah itu masjid ada pengajian, yang menyaksikan tak banyak. Bapak-bapak, anak-anak sedikit. Generasi yang Profesor Salahuddin sebut tadi itu generasi yang X apa tadi. Mereka asik di rumah mendengarkan ceramah melalui YouTube. Nah, ini menjadi permasalahan dalam dakwah. Dakwah tak bisa model seperti ini lagi, tetapi perlu inovasi. Kita saksikan hanya beberapa orang saja yang ada di masjid. Adalah permasalahan. Era disrupsi, ketika dakwah itu bisa kita dengarkan dari YouTube, dari WA, WhatsApp, dan lainnya, Facebook, kita tidak bisa hanya berdakwah seperti itu. Di sini adalah masalah. Di bawahnya lagi, ya betul. Itu disebutkan bahwasannya Ustadz yang berceramah itu pendengarnya bukan hanya Indonesia, tapi sampai ke Malaysia, sampai Brunei, macam Ustadz Somad, subscribernya sampai 325.000, 1,4 juta pengikut di Instagram, Agim sampai 5 juta lebih, kemudian Ustadz Wah ini Ustadz Adi Hidayat juga banyak. Nah, di sini revolusi industri memaksa dakwah untuk harus berubah. Sebelahnya lagi, Tuan Topik, halaman 3. Kita tengok mereka nonton ceramah hanya sambil baring. Menonton bagaimana program dakwah, program Islam sambil tidur di kamar. Itulah kondisinya. Bawahnya lagi seperti ya betul. Materi ceramah banyak di media sosial. Jamaah tinggal klik mana yang diperlukan. Misalnya tentang kurban. Tentang kurban ada di Facebook, ada di Twitter, Instagram, YouTube, mana lagi? WhatsApp. Tinggal kita pilih. Materi dakwah itu banyak. Nah, ini menjadi tantangan bagaimana dakwah itu bisa masuk ke ruang publik, menembus rumah umat Islam, menembus kamar umat Islam, akhirnya dakwah itu sampai. Naikkan sedikit Tuan Topik. Cuman kendalanya di sini adalah banyak hoax, sesuatu yang kebenarannya belum tentu sampai ke kamar anak kita, ke rumah kita, ke pribadi kita,
tanpa mengetuk pintu mereka sampai di pikiran kita, di minda kita. Bagaimana? Ini adalah yang menjadi masalahnya. Hoax itu sesuatu yang membahayakan sehingga memunculkan perpecahan sesama kita, perbedaan paham dipertajam, perbedaan hal yang furu'iyah menjadi besar, sementara perbedaan yang mendasar sekali tentang tauhid kadang-kadang diabaikan. Yang buruk ini yang menyebabkan sesama kita mau bicara, tak mau cakap, tak mau sapa masjid. Itu salah satu disrupsi, bahayanya disrupsi. Selanjutnya lembar berikutnya, Tuan Topik, strategi dakwah di era disruption. Disruptionnya itu sesuatu yang berbahaya, yang sangat menghantam semua sisi kehidupan. Diperlukan strategi dakwah. Belajar aksi cepat tanggap di media sosial. Kalau kita dulu meminta bantuan, caranya harus diumumkan di masjid atau orang datang ke rumah. Sekarang nggak lagi. Kita ada WhatsApp, ada media sosialnya, dan ada aplikasi untuk bagaimana jamaah kita sampai ke aplikasi itu dalam waktu sekian hari terkumpul puluhan juta. Pernah masjid di Korea Selatan dibangun hanya dalam waktu 2 hari, terkumpul 8 miliar. Bisa mengumpulkan duit yang 1.000 perak, 1.000 rupiah, boleh 5.000 rupiah, boleh 10.000 rupiah, boleh 5.000 rupiah, boleh 100.000 rupiah, 1 juta. Kasih berhasil memberi fasilitas orang untuk bersedekah, mau miliaran, mau 2.000 rupiah, bahkan sedekah doa. Nah, nanti ditampilkan di aplikasi itu, ya Allah serahkanlah pembangunan di Korea Selatan ini. Apapun boleh, doa itu melalui aplikasi itu sampaikan, sehingga kita berdakwah atau menggalang dana tak hanya dari rumah ke rumah lagi. Kita harus berani mengikuti bagaimana zaman sekarang ini kita dakwah masuk di dalamnya. Salah satunya adalah dalam menggalang dana. Di bawahnya, Cik Topik, agak ke bawah sedikit. Bagi pengurus masjid, misalnya, ceramah itu tak lagi harus diberikan, harus semua datang ke masjid. Lebih bagus masa COVID ini sekarang lagi kan berbahaya, harus ada penjarangan jamaah, banyak seleksinya. Ada yang sakit dia ingin dengar ceramah tak bisa, ada yang jauh tak bisa datang ke masjid, harus buat Zoom seperti kita ini. Selain itu harus direkam dan disimpan dan diedit, mana yang membahayakan dibuang, yang materi ceramahnya yang bagus diambil, dijadikan bahan untuk jamaah, arsip, bila perlu sampaikan ke YouTube atau media sosial, akan ditonton oleh ribuan orang. Bermanfaat bukan hanya jamaah masjid, seluruh umat Islam di dunia. Nah, bila perlu manajemen masjid membuat arsip, mana materi dakwah sudah disampaikan, mana yang belum, mana yang diinginkan oleh generasi muda, seperti itu. Sehingga topik mengenai ceramah berikutnya ada usul dari jamaah. Nah, inilah pentingnya era di 4.0 ini, bahwasannya kita harus masuk ke mereka, masuk ke dunia industri, termasuk khususnya di sini adalah digital. Ya, masjid tidak hanya
di hanya di masjid saja, tapi masjid itu ada di hati generasi milenial. Masjid itu ada di hati generasi semua level-level tadi, yang tua, yang anak-anak. Tak apa-apa anak-anak kita kasih fasilitas di masjid main game. Nggak apa-apa, kasih wifi. Kenapa? Daripada mereka main game di kamar, lebih baik di masjid. Dia di tepi masjid, kita kasih fasilitas tempat duduk, kasih tempat yang nyaman. Kalau di masjid, tak membuka yang lain-lain. Kenapa? Karena dia sudah sampai di masjid. Kalaupun dibuka hal-hal yang lain di masjid, ketika waktu sholat, dia akan pergi sholat. Hatinya akan sampai ke masjid. Minimal dia sudah sampai di masjid. Ini tidak bisa kita lepas atau kita jauhi, tetapi kita rangkul. Kemudian di bawahnya yaitu strategi dakwah dalam masa sekarang ini adalah dengan berinovasi. Misalnya Ustadz siapa di bawah ini ada salah seorang Ustadz, dia berdakwah, Ustadz Zain, bagaimana teknik menyembelih kurban, bagaimana memilih hewan kurban, bagaimana fikih kurban. Nah, di sini dakwah itu tak lagi ruangnya di realitas sekarang ini, tapi masuk ke ruang digital, ruang virtual. Nah, disinilah perlunya inovasi para dai, perlu tim kreatif. Tim kreatif itu bisa saja tim yang mengedit, membuat hasil YouTube-nya baik. Bila perlu pakai ada kartunnya, bila perlu ada penjelasan yang lebih unik. Nah, pilihan-pilihan suara, pilihan musik, pilihan-pilihan kartun-kartun anak-anak, gaya-gaya menjelaskan cara menyembelih kurban, masukkan situ teknologi sehingga kita masuk ke ruangan digital yang lebih luas. Sebelahnya lagi Ustaz Taufik. Masalah disrupsi ini akan menemukan masalah. Kenapa? Mereka yang pahamnya tidak boleh foto ditampilkan, mereka akan menolak. Bahkan masjid akan dikoyak mereka. Kenapa? Haram. Yang sebelah lagi tak mau kunut. Yang sebelah lagi doa setelah masjid, setelah sholat. Kemudian ada lagi tak mau ada suara kasidah. Tak mau ada suara-suara keras azan keluar. Muncullah di situ permasalahan di era disrupsi ini. Nggak apa-apa itu tampil, itu akan menjadi wacana bagi jemaah, bagi umat Islam, hanya perlu penjelasan. Kalau mereka berbeda, tapi dalam hal furu' tidak boleh merasa yang paling benar. Ada tafsir lagi yang membolehkan. Nah, disininya pencerdasan kepada umat. Ketika masa disrupsi ini, masa media sosial ini, tetapi di situ juga muncul pemberian jelasan dan akan mencerdaskan umat. Berikutnya, peran dai masih diperlukan, ya akan diperlukan terus dengan pekerjaan lain, dosen juga diperlukan sebagai penceramah, sebagai itu. Cuma bedanya sekarang ini adalah digital. Itu ada YouTube bisa menggantikan ceramah, tak bisa juga. Kenapa? Karena itu adanya di ruang digital, sementara orang atau dai yang cerdas, yang ini mesti terus diperlukan. Bahkan mereka akan mendapatkan sarana yang lebih luas, lebih cepat ngetok, lebih cepat dikenal oleh jamaah. Kalau dulu sarana payah, sekarang kita kekurangan ustadz yang kuat, ulama yang betul-betul faqih, yang mereka wawasannya luas. Di sini kita keluar, sarana sudah ada semua. Jadi jangan merasa karena sudah ada YouTube apa semua bisa, enggak. Tak tergantikan peran dakwah ini. Disrupsi mengubah bisnis, event organizer, travel, fashion, dan food halal.
Ya, satu orang dalam gambar ini pekerjaan bisa mengalahkan 3 orang manusia, satu robot. Seperti itulah kehidupan sekarang ini. Usaha makanan yang halal atau warung di tepi jalan tidak perlu lagi. Kenapa? Ada orang yang jualan di dalam hanya di dalam, tidak di tepi jalan, melalui Gokar atau melalui fasilitas pengantar makanan, aplikasi bisa dilakukan. Banyak yang harus dilakukan manusia, banyak tapi bisa dilakukan oleh dengan media sosial ini banyak terbantu. Demikian juga acara macam event organizer Islam seperti acara tablik akbar, termasuk acara seminar kita ini. Ini harus dihandle, seharusnya harus berangkat ke sana kemari dengan aplikasi. Semua pertemuan kita ini tanpa saya harus ke Malaysia, tanpa Prof harus datang ke Indonesia, kita bisa melakukan hal-hal banyak dalam event organizer, dalam seminar, dalam menghadirkan ceramah, menghadirkan tokoh-tokoh muslim, travel gitu juga, fashion, baju-baju muslim, tak lagi harus kita antri ke toko, tapi kita bisa menjualnya dari rumah dengan kualitas bagus. Mungkin itu yang saya sampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Al-Fadhil Dr. Jatuh Bentangan sebentar lagi. Yang mana saudara-saudara hadirin hadirat sekalian, benarlah seperti mana yang diucapkan oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia, yang menganalogikan bahawa internet ini umpama sebilah pisau. Sekiranya kita menggunakan pisau tersebut ke arah yang betul, kita menggunakan untuk memotong sayuran dan sebagainya, dia akan mendatangkan banyak manfaat. Tetapi sekiranya pisau tersebut digunakan untuk menikam orang, untuk membunuh dan sebagainya, dia akan membawa kepada kemudaratan dan menjadi haram. Baik, yang mana buat semua panel, saya akan membacakan beberapa soalan daripada pendengar kita. Ada 2 soalan yang saya jumpa di ruangan chat ini. Kedua-dua soalan ini ditujukan kepada Profesor Madya Dr. S. Salahuddin Siono. Harap Prof masih berada di talian ya. Baik, soalan yang pertama yang mana daripada Abdul Rauf Rizwan bertanyakan bahawa komunikasi atas talian akan menyebabkan salah faham kerana kurangnya menjaga sensitiviti dan adab. Apakah solusi yang terbaik untuk masalah ini? Dan soalan yang berikutnya daripada saudara Dawami, adakah wujud kekhawatiran manusia akan tunduk kepada teknologi, tunduk kepada teknologi komunikasi berbanding komunikasi sesama manusia? Pada pandangan saudara Dawami, manusia perlu kembali kepada ajaran agama agar komunikasi menjadi lebih baik. Silakan Prof memberikan respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Taufik selaku moderator, sahabat ahli panel Pak Dr. Rizal, Ustaz Muhammad Wazir dan sahabat saya Pak Dr. Jarir. Dan saya rakamkan terima kasih kepada yang bertanya untuk kita sama-sama berkongsi, sharekan information ataupun maklumat. Pertama, Prof. Dr. Abdul Rauf bertanyakan tentang dewasa ini bila berkomunikasi secara atas talian, berlaku banyak salah laku, salah hantar, salah posting dan sebagainya yang mengakibatkan berlakunya suasana yang tidak harmoni. Memang kita akui itu betul, memang itu terjadi, memang itulah realitas yang kita hadapi pada hari ini. Justru saya ingin memberikan pandangan apa yang disebut oleh Ustaz Taufik sebentar tadi. Analogi yang disebut iaitu bagaimana teknologi ini dianggap sebagai pisau. Sebab dalam keadaan Islam, teknologi itu, peralatan itu sebagai ilmu alat. Bermaksud selagi mana ia digunakan untuk kebaikan, tidak ada apa-apa. Maknanya silakan, boleh diteruskan. Justru itu,
pengguna teknologi inilah yang harus dididik, yang mesti dikembalikan kepada bagaimana mereka melihat teknologi itu. Teknologi sebagai alat yang memudahkan manusia. Itu kata kunci. Bukan teknologi dilihat sebagai satu perkara, satu peralatan atau satu temuan yang boleh merosakkan manusia. Bila ini difahami atas asas itu, insya-Allah para pengguna nanti akan menggunakan teknologi itu dengan sebaik mungkin. Itu satu. Yang kedua, di sinilah penting peranan untuk kita, golongan-golongan agamawan insya-Allah yang faham tentang adab, yang faham tentang tata cara, yang faham tentang moral, etika dan sebagainya, menerapkan pemahaman moral yang cukup lengkap kepada seluruh pengguna media sosial. Dan ini boleh diterapkan sama ada dalam subjek-subjek atau mata pelajaran di peringkat sekolah dasar, sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah atas dan sebagainya itu, supaya pegangan asas itu akan menjadi pembimbing kepada mereka yang melibatkan diri dalam penggunaan media sosial. Itu jawapan secara umum. Dan di sini jugalah peranan family amat besar dan amat penting. Dan saya tertarik cadangan daripada Pak Dr. Jarir tadi. Memang saya sangat setuju bila di masjid disediakan ruang untuk anak-anak muda ini supaya generasi muda ini, generasi alfa ini tidak jauh daripada masjid. Memang kalau kita kata anak-anak bising di masjid itu biasa. Kalau anak-anak tak bising itu luar biasa. Bagi saya kalau anak-anak itu bising itu biasa, dan di sinilah kita yang mereka itu akan menggantikan kita. Jadi ruang-ruangan yang ada ini boleh mendekatkan generasi alfa, generasi Z untuk mendekati organisasi Islam. Jadi secara tidak langsung nanti insya-Allah para cikgu, para guru, para asatizah, para pensyarah, dosen dan sebagainya mainkan peran mereka di kuliah-kuliah, manakala ibu bapa, ahli jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa surau dan sebagainya mainkan peran mereka di peringkat kampung. Jadi sama-sama memainkan peran ini akan membantu memastikan penggunaan teknologi gadget ini akan berada di tahap yang selamat insya-Allah. Sebab kita tidak mampu menolak keseluruhan. Sebab Islam sebagai satu agama yang syumul menerima teknologi yang boleh membantu, memudahkan, memfasilitaskan kehidupan manusia. Itu pandangan saya untuk yang pertama. Manakala daripada Pak Dawami daripada IITF Dumai ini mengatakan, adakah kemungkinan manusia tunduk pada teknologi? Justru itu, pada hari ini IR 4.0 dengan beberapa rangkuman ringkasan 9 ciri yang dipunyai Internet of Things dan sebagainya itu memang tidak dinafikan seolah-olah akan wujud generasi yang bergantung bulat kepada teknologi. Justru itulah kita pada hari ini, kalau di Jepun ataupun di Jepang, hari ini mereka sudah mengarah kepada IR 5.0, iaitu mereka ingin kembalikan semula nilai keinsanan, nilai kemanusiaan. Maknanya manusiawinya manusia itu cuba dikekalkan dan dipertahankan. Ini yang harus kita gerakkan dan tidak dinafikan. Media sosial, teknologi itu banyak membawa kebaikan seperti yang dinukilkan oleh sahabat saya tadi, ya, dalam ceramah-ceramah disampaikan boleh menggantikan secara fizikal dalam zaman pandemik COVID ini, perlu dimanfaatkan secara yang sebaik mungkin. Jadi sebagai kesimpulan, pada hikmah saya, pada pandangan saya, kemungkinan untuk manusia bergantung pada teknologi, menjadikan teknologi sebagai everything itu sudah terjadi. Memang sudah melanda masyarakat kini. Justru itu perlu kita kembalikan, ya, IR 4.0 itu telah dilancarkan IR 4.0, iaitu bagaimana untuk menginsankan manusiawi, menginsankan teknologi. Ini merupakan cabaran yang besar bagi kita untuk menanggapi isu ini. Allahu a'lam. Saya pulangkan pula pada Ustaz Taufik. Tafadhal masyaallah. Baik, terima kasih berbahagia Prof atas ulasan dan komentar sebentar tadi. Ada satu soalan lagi daripada Dr. Jarir berkenaan dengan anak-anak muda masa kini. Bagaimana cara anak-anak tidak terlalu asyik bermain game tiap-tiap hari? Saya kira Dr. Rizal boleh respon tentang hal ini, memandangkan beliau juga orang ekonomi masyarakat. Ya, Dr. Rizal. Dr. Rizal, bagaimana anak-anaknya sering menghadapi masalah yang sama? Halo? Ya. Dari pertanyaan Dr. Zarin, ya, menarik sekali. Terima kasih Ustaz Taufik.
Jadi saya mendengar perbincangan ini luar biasa, ya. Artinya memang betul-betul merupakan fenomena kita pada masa ini, ya. Fenomena kita di mana kita berhadapan dengan generasi yang dia memang betul-betul terjun bulat, ya, dengan teknologi, ya. Jadi teknologi macam tak boleh nak berjaya dengan gadget, ya. Macam tak boleh nak berjaya dengan gadget. Nah, bagaimana kita boleh mensiasati? Tadi ada kata-kata yang menarik dari Prof. Salahuddin, ya, bahawa bagaimana kita menginsankan, ya, bagaimana memberikan nilai kepada teknologi, ya. Karena memang pertentangan di antara apakah teknologi itu free of values, ya, atau bebas nilai, ya, ini kan menjadi sesuatu yang menarik, ya, bahwa kita yang harus memberi nilai kepada teknologi itu, ya. Kalau kita tidak sempat atau tidak menganggap bahwa teknologi sebagai musuh, itu adalah kesalahan dalam transformasi pembangunan, ya. Jadi artinya tak pernah akan mungkin balik ke belakang, ya. Jadi apa yang menjadi kegemaran kita di tahun 80-an yang lalu, itu tidak akan mungkin lagi menjadi kegemaran, ya, generasi alfa atau generasi milenial hari ini. Nah, tentu harus kita ciptakan bagaimana. Maka saya tadi memperkenalkan bahwa hari ini tidak bisa lagi cukup untuk memahami satu bahasa verbal, tapi juga anak-anak kita harus kuat dengan bahasa simbol, matematika, dan bahasa coding. Jadi coding bukan benda-benda yang benda-benda yang terlalu high. Anak-anak harus diperkenalkan dengan bahasa Java, bahasa C, bahasa menulis skrip di di HTML dan sebagainya. Ini merupakan kebutuhan hari ini, dan apabila insan-insan pendakwah hari ini tidak masuk ke alam sana, maka dia akan dicuri oleh zaman. Jadi kalau kita yang bergerak dalam ruang agama atau pekerja-pekerja dakwah tidak masuk ke ruang itu, tidak mahir di dalam teknologi, maka akan ada sekumpulan orang yang mencuri generasi kita. Dan ini akan menjadi, ya, tentu kita akan sulit, ya. Kita akan menjadi orang yang anti teknologi, kita akan menantang itu semua. Akhirnya masjid kita akan kosong lagi, Pak Dr. Zaril, ya, karena di masjid biasanya pendakwah kita itu, ya, mereka konvensional. Maka ketika kami datang ke Dumai, kita buat dulu pada waktu kami pertama mendirikan Institut Agama Islam Tafaqih Fiddin di Dumai, itu kita menciptakan ulama yang intelek. Kenapa? Karena kadang-kadang antara mubalik yang datang dengan perkembangan zaman itu tidak seimbang. Mubalik dapat pendidikan di pesantren, di perkampungan misalnya. Tiba-tiba yang dihadapkan itu adalah masyarakat industri, pekerja-pekerja kilang, yang kadang-kadang tak ngecun apa yang dia sampaikan itu dengan apa yang menjadi kebutuhan beragama masyarakat tidak sesuai. Akhirnya apa? Yang paling menarik hari ini, misalnya kenapa harus ada tema moderasi beragama misalnya begitu? Karena kadang-kadang para mubalik lebih menggunakan senjata doktrin untuk melakukan perubahan, sehingga kadang-kadang jamaah menjadi lari dari kenyataan apa yang seharusnya mereka hadapi. Contoh, saya bisa jadi bicara tentang cryptocurrency. Orang sudah bicara tentang bagaimana uang kripto, ingin meninggalkan fiat money. Tapi di saat yang sama, mubalik kita masih bicara pada persoalan-persoalan yang remeh-temeh. Ini yang menarik untuk kita, ya. Jadi saya kembalikanlah kepada Ustaz Taufik, ya, barangkali saya bersemangat kalau melihat itu, karena kerisauan saya itu luar biasa, bahwa tidak ngecun, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya, antara kenyataannya bahwa kita berhadapan dengan revolusi industri 4.0 yang di dalamnya ada kecerdasan buatan, yang di dalamnya ada yang kita sebut dengan teknologi yang sudah serba internet dan sebagainya, sementara dakwah kita masih berisi seperti masa kita tahun 80-an yang lalu. Terima kasih, Pak Ustaz, silakan saya kembalikan. Atas pencerahan sebentar tadi, ya, benar apa yang berlaku di generasi masa kini, yang mana dia memerlukan sedikit sebanyak hiburan, yang mana disebabkan itulah mungkin dia mengambil pendekatan untuk sentiasa bermain game kerana itu lebih dekat kepada dia, seperti mana yang Dr. Jarir maklumkan sebentar tadi. Dan begitu juga apa yang telah dikomentar oleh Dr. Rizal,
Generasi kini, pendakwah masa kini perlu lebih terkehadapan, perlu berani berinovasi, mengambil peluang dengan internet yang sedia terbuka luas, dengan teknologi yang sangat-sangat maju masa kini, perlu mengisikan kekosongan itu lantaran disebabkan generasi muda masa kini lebih cenderung kepada gadget. Sekiranya tidak diisi, maka kekosongan itu akan diisi dengan permainan games dan sebagainya. Baik, saya sekali lagi merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pembentang, ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tafiul TV Dumai, tuan-tuan, puan-puan yang sudah hadir pada pagi ini. Di sini ada pengumuman buat semua peserta. Saya bagi pihak majlis menjemput para hadirin dan hadirat untuk menghadiri siri kedua yang akan dijadualkan pada 27 Julai 2021. Semua peserta dikehendaki mengisi Google Form yang disediakan di ruangan chat untuk senarai kehadiran dan isi JJ akan dihantar menerusi email peribadi masing-masing. Pastikan anda mengisi maklumat dengan tepat. Songket biru tampak berseri, tenunan indah buat putera. Tersilap bicara harap dimaafi, siri kedua muka bersua. Dengan berakhirnya selangkap pantun tadi, maka berakhirlah webinar antarabangsa Pembangunan Komunikasi Insan dalam Mendepani Era Revolusi Industri IR 4.0 siri pertama. Kita akhiri majlis kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Saya bagi pihak majlis memohon jutaan kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan isu-isu teknikal sebentar tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan webinar ini syukron dan syukron. Alhamdulillah, kita akan ketemu di lain waktu dan ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.